Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, mungkin mohon maaf ini mengganggu waktunya ya kepada selaku tokoh masyarakat dengan ketua RT, ketua Bu RT maksudnya dari desa Pematang Gubernur ya. Jadi sebelumnya Pak mungkin mau minta waktunya sebentar nih, ibu-ibu di sini boleh nggak kira-kira kita diskusi bentar? Boleh Bu, boleh. Boleh. Oke. Jadi mungkin punya mengganggu, menyita sedikit waktu istirahatnya dari ibu semua. Jadi mungkin perkenalkan saya Inneke Pratila, sebenarnya saya dari pihak manajemen perusahaan. Jadi kami akan rencananya kami akan mendirikan sebuah perusahaan yang bertempat di wilayah ibu sekalian. Jadi ini kita hanya ini ya Bu ya diskusi, jadi nggak usah terlalu dianggap tegang. Jadi nanti sembari waktu berjalan nanti ada masukan-masukan ataupun hal lainnya. Jadi mungkin kami di sini mau seperti mengajukan atau memberikan gambaran sedikit tentang perusahaan yang akan kami dirikan. Jadi perusahaannya itu di bidang tekstil ya Bu. Jadi tekstil itu di bagian baju, kemudian pabrik celana seperti itu. Untuk proses brandingnya itu mungkin dari perusahaan kami sendiri ya, dari kami yang membranding sendiri perusahaan kami. Jadi untuk wilayahnya itu mungkin di desa ibu nih, jadi ada wilayah yang penempatannya mungkin kosong, itu akan dijadikan tempat atau wilayah yang akan menjadi sasaran lokasi perusahaan kami. Nah kemudian untuk hal lainnya seperti alat baku ataupun hal-hal lainnya mungkin nanti akan diskusikan lebih lanjut nih. Mungkin saya nggak sendiri ya Bu, jadi saya ada pihak lapangan juga yang menemani, ada Pak Raffi, jadi nanti mungkin sedikit banyak dia juga akan menambahkan seperti itu. Baik Mbak Inneke, nih saya selaku tokoh masyarakat di sini, sebelum mengetahui kan Mbak sendiri itu sudah menawarkan kepada masyarakat nih ingin membuat pabrik di lokasi di sini ya. Nah itu kalau misalnya kan tentang tekstil ya Mbak ya perusahaannya, itu saya kalau boleh tahu itu nanti pembuangan limbahnya di mana ya? Takutnya yang ditakutin masyarakat di sini tuh bakal tercemar limbah yang dari pabrik Mbak tersebut yang akan dibuat gitu. Baik, mungkin boleh ditambahkan dulu nih dari pihak lapangan. Kalau limbah itu diolah lagi loh, terus diolah, terus udah diolah langsung buang ke sungai gitu. Berarti bakalan mengotori sungai yang ada di perdesaan tersebut ya Pak? Enggak, udah diolah, jadi itu udah diolah dari pabrik itu. Diolahnya kalau boleh tahu seperti apa ya Pak? Biar memastikan nih terhadap masyarakat juga gitu. Kayak sebentar dulu ya. Mana Kak? Diolah gimana ya Kak? Oke, jadi mungkin boleh ya Bu, selaku program untuk masyarakat. Jadi mungkin limbahnya itu nanti akan kami hingga limbah kotor yang langsung dialirkan ke wilayah Pedesaan di gitu. warga di sana. Ya, jadi mungkin karena tekstil ya, kalau bahan-bahan sisa seperti baju atau hal lainnya itu kan nanti bisa kita olah lagi jadi kerajinan yang mungkin akan berdampak ke UKM masyarakat atau ibu-ibu di situ yang mungkin mereka tidak punya kemampuan untuk mengolah atau tidak punya skill dalam perusahaan kami, tapi mungkin mereka ada kerajinan yang mungkin bisa dimanfaatkan dari sisa-sisa pakaian tersebut atau desain tersebut. Nah, kalau untuk limbah pewarna atau limbah hal lainnya itu mungkin akan diolah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan dan nantinya pasti tidak akan mencemari lingkungan dari pedesaan itu perkampungan. Jadi itu kami akan jadi sebisa mungkin kami akan memperkecil dampak negatif atau limbah yang dihasilkan dari perusahaan. Oke, saya tanyain dulu deh ke
ketua RT di perdesaan ini ya. Coba Bu RT, bagaimana Bu pendapatnya? Nah, mungkin untuk tadi soal limbah udah dijelasin ya bahwa dari perusahaan juga bakal ada apa namanya pengolahan limbah terlebih dahulu, dan tanyakan di sini apakah pembuatan perusahaan ini di lahan yang akan menggusur rumah-rumah warga atau misalkan menggunakan lahan pertanian warga atau bagaimana? Bagaimana? Mungkin boleh langsung dijawab mungkin. Maaf Bu, Bu Ate gimana nggak jelas tadi suaranya? Oh, jadi untuk lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan perusahaan ini, apakah itu akan menggusur menggusur perumahan warga dan mengambil alih dari lahan pertanian atau bagaimana gitu? Berarti kayak ambil alih pesawan gitu Bu. Iya, seperti itu. Berarti di pesawan gitu sama perusahaannya Bu. Gimana Pak? Kurang jelas tuh Pak. Dibeli pesawan itu Bu. Oh, berarti di lahan pertanian ya. Kalau misalkan kayak gitu kan nanti si petani seperti yang kita ketahui juga bahwa di pedesaan ini mata pencaharian masyarakat di desa kami itu adalah sebagai petani gitu Bu. Kayak gitu Pak ya, mohon maaf. Jadi bagaimana cara kita untuk supaya si mata pencaharian dari masyarakat kami juga tidak terputus gitu karena adanya pabrik tersebut. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan dari para tadi Bu. Jadi berarti sebenarnya untuk wilayah atau tempat lokasi dari perusahaan kami mungkin memang benar akan dialokasikan atau akan berfokus di daerah tempat-tempat ibu-ibu sekalian. Tetapi untuk wilayah tersebut tidak mungkin kami ambil paksa lahan yang sudah menjadi milik warga di sana. Jadi nanti kami cari dulu atau kami lihat dulu lokasinya seperti apa. Jika memungkinkan ada tanah yang memang kosong atau diperjualbelikan yang sudah lepas tangan dari masyarakat, mungkin kami bisa lebih utamakan yang tanah tersebut. Jadi tidak mengambil lahan atau mata pencarian masyarakat. Seandainya pun tidak tersedia lahan seperti itu, mungkin kami bisa mensurvei dulu seperti itu. Bagaimana sih tempat atau tanah-tanah yang mungkin warga di sana tidak produktif lagi nih memanfaatkan tanah tersebut. Sehingga ketika pabrik ini akan didirikan di tanah tersebut, jadi masyarakat kita bisa ambil SDM-nya, mungkin akan rekrut karyawan dari mereka untuk di perusahaan kami seperti itu. Oh, baik. Kalau misalkan ya boleh Ibu RT dulu. Oke. Mungkin untuk terkait dari kan kalau misalkan kita membuat suatu pabrik itu pasti ada polusi udara, polusi suara juga ya. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, mungkin kan kalau misalkan di pedesaan pasti dekat dengan pemukiman warga. Nah, itu bagaimana untuk menanggulangi hal tersebut dari pihak perusahaan itu sendiri? Boleh mungkin ditambahkan dulu. Kayak ada suara rendam, suara bunyi gitu di pabrik itu, kedengaran dari mungkin langsung nambahkan aja ya, mungkin artinya ada gangguan seperti apa. Jadi mungkin kalau untuk mengatasi polusi udara ataupun polusi suara-suara gangguan yang dihasilkan dari pabrik, itu mungkin karena pabriknya kan ini branding sendiri, jadi insya Allah
kalau sebisa mungkin kami menggunakan atau mendirikan perusahaan yang memang menggunakan alat-alat yang sudah modern, artinya dan juga menggunakan SDM masyarakat secara manual juga seperti itu kan dalam memproses atau memproduksi baju seperti itu. Jadi saya rasa kalau untuk gangguan seperti suara ataupun hal lainnya itu tidak terlalu mengganggu ya, karena mungkin bisa sih ruangannya kita desain mungkin yang kedap suara tidak terlalu nyaring ketika di luar seperti itu, dan mungkin menggunakan alat-alat modern yang kemudian juga tidak terlalu memakan tidak terlalu berisik seperti itu, karena kan memang ini perusahaan tekstil atau baju yang memang memproduksinya juga tidak terlalu menggunakan alat atau banyak alat yang menghasilkan suara yang nyaring. Sekalian saya juga mau bertanya nih Bu, untuk jalanan nanti gimana ya? Kan nanti bakalan banyak truk-truk nih. Nanti jalanan di perdesaan sendiri kan bakalan pasti ada yang hancur sedikit kan, karena kalau banyak truk-truk yang lewat biasanya suka seperti itu tuh Bu. Nah nanti dari pihak pabrik ini penanggulannya gimana ya untuk jalanan masyarakat di sini gitu? Boleh ditambahkan? Kalau buat perjalanan itu langsung diperbaiki sama perusahaan itu, Bu. Langsung bertanggung jawab dari perusahaan, Bu. Bagaimana Ibu RT? Mungkin untuk lahan itu sendiri ya, mungkin kalau misalkan kita menggunakan, kalau misalkan kita dari perusahaan itu, kan tadi dijelaskan bahwa akan survei terlebih dahulu ya untuk masalah lahan yang akan digunakan. Nah, apakah kalau misalkan yang disuplai itu lahannya itu merupakan lahan pertanian dari warga itu sendiri, apakah ada deposit atau ya ada kompensasi dari pihak perusahaannya itu seperti apa gitu? Mungkin ya Bu, jadi benar sekali tidak mungkin ya kami mengambil mata pencarian atau menghilangkan mata pencarian masyarakat di sana. Pasti ada feedback atau kompensasi yang akan diberikan dari perusahaan kami seperti itu. Jadi memang perusahaan kami kan juga baru didirikan nih, jadi karyawan-karyawan yang mungkin akan di bidang-bidang seperti pembuatan jahitan ataupun pendesainan baju itu mungkin kami akan fokuskan ke SDM masyarakat di sana. Jadi karena kami berdiri dan berfokus di warga di pemukiman ibu-ibu sekalian, jadi pasti kami akan merekrut karyawan terlebih dahulu yang memang zonanya dekat di sana seperti itu, baik itu anak mudanya atau ibu-ibunya. Jadi mereka selain mereka juga ada mengurangi seperti itu angka pengangguran yang ada di ibu-ibu mungkin seperti itu, tapi juga memproduktifkan ibu-ibu di sana juga mungkin untuk program-program yang mungkin kalau memang perusahaan ini berjalan lancar, sudah mendapatkan profit atau keuntungan, nanti bisa dikembalikan lagi ke masyarakat di sana, membuat kegiatan ataupun mengajak warga-warga di sana juga ikut menjadi karyawan di perusahaan. Oke. Dan mungkin satu lagi ya yang saya akan tanyakan, kalau misalkan kita menggunakan lahan pertanian lahan yang ada di sini, misalkan untuk pasti harus ada penebangan hutan ya seperti itu, penebangan pohon, berarti itu akan mengakibatkan efek sampingnya itu adalah global warming. Itu cara untuk menanggulangi hal tersebut bagaimana dari pihak perusahaan itu sendiri, sehingga nantinya pedesaan kami akan tetap asri dan akan tetap terjaga keasliannya gitu, Bu. Mungkin boleh dulu tambahkan ya Pak Rafi. Pertama itu minta izin ke perhutani dulu. Terus keduanya tuh minta izin ke warganya, gimana penebangan pohon itu boleh apa enggak. Kayak gitu, Bu. Nah, mungkin untuk penanggulangannya itu seperti apa, Pak? Kalau misalkan nanti ada beberapa misalkan atau ada banyak pepohonan di sini yang akan banyak ditebang untuk pembangunan pabrik tersebut, gitu, Pak. Penanggulangannya seperti apa? Supaya terjaga gitu keaslian dari desa kami itu sendiri.
Gimana Bu Ineke? Oke, mungkin kalau dari saya sendiri, kembali lagi dari yang apa kami katakan, jadi namanya perusahaan startup ya, perusahaan yang baru didirikan, yang baru merintis seperti itu. Jadi kalau untuk wilayahnya itu kami kembalikan lagi, tidak mungkin kami langsung seenaknya saja menebang hutan-hutan di sana. Sedangkan peraturan pemerintah juga tidak membolehkan kita menebang sembarangan seperti itu. Tentunya prosedur dari perusahaan yang akan didirikan juga akan memfokuskan titik-titik wilayah mana sih yang tepat untuk didirikan perusahaan ini. Jadi tidak mungkin kami memakan hutan ataupun sembarangan mengambil lahan warga yang jelas-jelas masyarakat di sana. Dan dari pihak perusahaan, apakah kami akan memberikan memberikan uang istilahnya ya kepada masyarakat seperti itu sebagai bentuk ganti rugi atas lahan yang kami pakai, ataupun hal lainnya yang mungkin bisa kami kerjakan gitu. Jadi kembali lagi sih ke prosedur perusahaan dan mengikuti peraturan dari warga di sana seperti apa kesepakatannya, dan dari kita juga mengikuti dari peraturan pemerintah ya dalam ekosistem seperti itu. Oke, baik, saya tanya dulu kepada masyarakatnya bagaimana kepada masyarakat. Kalau dari menurut saya pribadi ya, selagi tidak ada kerugian terhadap masyarakat, menurut saya sih tidak masalah ya. Tapi asalkan perusahaan ini bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakat yang ada di sini dan tidak mencemari atau mengkotori lingkungan di perdesaan ini. Seperti itu Bu RT. Oke, baik. Mungkin dari pihak masyarakat sendiri tadi sudah dijelaskan. Kami di sini memperbolehkan untuk pembangunan pabrik tersebut, tetapi dengan syarat yang telah kami tuliskan terlebih dahulu tadi. Oke Bu, jadi nanti sebisa mungkin ya kami pihak perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan nih dari perusahaan kami sendiri, jadi kami akan membagi hasil atau membagi profit keuntungan atau return pendapatan dari perusahaan kami yang akan kami dampakkan juga di perekonomian masyarakat di daerah ini sekalian seperti itu. Gimana Bu RT? Deal berarti ya? Oke, kita setujui. Oke, jadi semoga bisa menjalin kerjasama yang baik ya Bu ya ke depannya, tidak hanya menjalin sebagai rekan bisnis atau mitra bisnis, tapi juga untuk menjalin tali silaturahmi juga ya sama warga sekitar dan seluruh masyarakat. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama, dan semoga adanya perusahaan dari Ibu Ineke ini dapat menanggulangi pengangguran dari